Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Yuki Alif Al-Faisal dengan NIM 20 10 20 545 dari Prodi IKS Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga akan memaparkan materi tentang kesehatan mental, yaitu eating disorder atau gangguan makan yang merupakan bagian dari gangguan mental atau mental illness. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu kesehatan mental, apa itu mental illness, dan eating disorder atau gangguan makan itu sendiri. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama ada definisi dari kesehatan mental. Kesehatan mental, menurut seorang ahli kesehatan, Merriam-Webster, ia memaparkan bahwa kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi Merriam-Webster ini mendefinisikan inti dari kesehatan mental adalah lebih pada keberadaan dan pemeliharaan mental yang sehat. Yang kedua ada definisi dari mental illness. Mental illness atau yang disebut juga gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga ada pengertian dari eating disorder atau gangguan makan. Eating disorder atau gangguan makan adalah kondisi serius terkait dengan perilaku makan yang memberikan dampak negatif pada kesehatan, emosi, dan kemampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini termasuk dalam penyakit mental yang dapat memengaruhi kemampuan tubuh penderita untuk mendapatkan nutrisi yang sesuai. Akibatnya, bisa membahayakan jantung, sistem pencernaan, tulang, gigi, dan mulut, serta memicu penyakit lainnya. Gangguan ini sering terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Meskipun dapat berkembang pada usia lain, dengan pengobatan, pasien dapat kembali ke kebiasaan makan yang lebih sehat dan terkadang mengobati komplikasi serius yang disebabkan oleh kondisi ini. Yang keempat ada tanda dan gejala eating disorder. Terdapat berbagai tanda dan gejala dari eating disorder yang meliputi pertama ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa adalah kondisi yang berpotensi mengancam jiwa karena membuat penderitanya memiliki berat badan yang sangat rendah. Ini karena penderitanya enggan untuk makan karena takut berat badannya naik. Persepsi yang salah ini membuat penderitanya berupaya untuk mengontrol berat badan dengan cara ekstrim. Contohnya, makan sedikit tapi olahraga berlebihan, menggunakan obat untuk membantu diet, atau muntah setelah makan. Upaya untuk mengurangi berat badan dan mencegah kenaikannya ini dapat menyebabkan masalah kesehatan parah, seperti kelaparan yang bisa berujung dengan kematian. Jadi pada anoreksia nervosa ini, sang penderita itu sangat takut sekali untuk berat badannya naik, sehingga dia melakukan berbagai cara agar bisa menurunkan berat badan atau dia tidak mau berat badannya naik secara signifikan. Yang kedua ada bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah jenis eating disorder yang membuat penderitanya makan dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat, tapi diikuti usaha untuk memuntahkan makan, minum obat pencahar, atau obat penekan nafsu makan. Ini karena mereka merasa bersalah, malu, dan takut akan kenaikan berat badan karena makan berlebihan. Orang dengan kondisi ini juga akan merasakan stres karena terus memikirkan berat badan dan bentuk tubuh. Yang ketiga ada binge eating disorder. Gangguan binge eating adalah kondisi makan berlebihan dan kurang kendali atas perilaku tersebut.
Penderita mungkin akan makan dengan cepat atau makan lebih banyak dari yang diinginkan, bahkan saat tidak lapar sekalipun. Setelah makan berlebihan, orang dengan kondisi ini akan merasa bersalah dan malu dengan perilaku tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat penderitanya berusaha keras untuk menurunkan berat badannya. Jadi pada binge eating ini, sang penderita itu sadar akan makan yang berlebihan itu dan naik berat badannya secara signifikan. Tetapi ia merasa malu pada perubahan berat badannya itu sendiri. Dan tidak ada dalam menderita ini tidak ada usaha untuk menurunkan berat badannya, sehingga dia akan terus mengulangi perilakunya dengan makan secara berlebihan tanpa mengurangi berat badan sedikit pun. Baik, yang keempat ada gangguan ruminasi atau rumination disorder. Gangguan ruminasi adalah perilaku memuntahkan makanan yang kadang dikunyah kembali dan ditelan atau bisa juga dikunyah lalu dimuntahkan kembali. Kondisi ini dapat menyebabkan malnutrisi jika makanan yang telah ditelan lebih sedikit dari porsi seharusnya. Biasanya, gangguan ruminasi terjadi pada anak bayi atau orang yang lahir dengan cacat intelektual. Yang kelima ada avoid atau restrictive food intake disorder yang disingkat ARFID. Gangguan ini ditandai dengan gagal memenuhi kebutuhan nutrisi harian minimum karena tidak memiliki nafsu makan atau menghindari makanan dengan karakteristik sensorik tertentu, seperti warna, tekstur, bau, atau rasa. Bisa juga disebabkan oleh rasa khawatir dan takut akan tersedak. Kondisi ini menyebabkan penurunan berat badan yang drastis dan akhirnya bisa mengganggu kesehatan. Dan yang keenam ada PICA. PICA adalah jenis eating disorder yang ditandai dengan seseorang yang makan sesuatu yang tidak layak makan. Kondisi ini seperti anak yang memasukkan benda-benda ke mulut karena penasaran. Orang dengan kondisi ini bisa saja makan sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan. Contohnya, benda yang dimakan adalah tanah, batu, kertas, krayon, rambut, atau kapur. Eh, Pika ini kita sering melihat pada balita yang kisaran umur 1 sampai 3 tahun. Kita sering melihat jika balita itu sering main di tanah, apa yang ia pegang, maka ia akan makan, seperti tanah atau batu. Hal itu disebabkan karena rasa penasaran seorang balita itu. Baik, yang kelima ada penyebab dari eating disorder. Banyak penyebab dari eating disorder sendiri itu. Di antaranya yang pertama ada genetik biologis. Orang-orang tertentu mungkin memiliki gen tertentu yang meningkatkan risiko terkena gangguan makan. Ditambah dengan adanya faktor biologis seperti perubahan bahan kimia otak, juga bisa meningkatkan risiko penyakit. Yang kedua, kesehatan psikologis dan emosional. Masalah psikologis dan emosional seperti rendah diri, perfeksionisme, perilaku impulsif, dan bermasalah dalam berhubungan juga bisa menjadi penyebab gangguan makan. Nah, dalam kesehatan psikologis dan emosional ini kita dapat sering melihat kejadian pada remaja yang sedang menjalin hubungan percintaan. Jika percintaan mereka kandas, maka sering terjadi mereka merasa galau dan enggan melakukan hal apapun, seperti makan, berolahraga, dan lain sebagainya. Hal itu dapat menyebabkan gangguan makan itu sendiri pada sang penderita. Yang keenam ada faktor risiko eating disorder. Faktor risiko dari eating disorder itu diantaranya adalah yang pertama jenis kelamin dan usia. Remaja putri dan wanita lebih cenderung menderita anoreksia atau bulimia dibandingkan remaja laki-laki dan pria. Akan tetapi, anak laki-laki dan pria juga dapat mengalami gangguan ini. Selain itu, juga sering terjadi pada anak remaja awal 20-an. Yang kedua ada riwayat kesehatan keluarga. Kondisi ini
lebih mungkin terjadi pada orang yang memiliki orang tua atau saudara kandung yang pernah mengalami kondisi serupa. Jadi jika orang tua kita atau orang tua penderita itu sudah menderita eating disorder, maka penyakit itu akan temurun ke anaknya. Baik, yang ketiga ada penyakit mental lain. Orang dengan kondisi ini seringkali memiliki riwayat gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan OCD. Nah, pada penyakit mental ini seperti kecemasan, depresi, atau gangguan OCD, itu sangat mungkin menyebabkan terjadinya risiko eating disorder. Seperti depresi. Orang yang depresi itu seringkali kehilangan nafsu makan yang dapat merusak pola makan dari sang penderita depresi itu. Yang keempat ada diet ketat. Diet ketat merupakan faktor risiko terjadinya eating disorder. Ini karena rasa lapar memengaruhi otak dan memengaruhi perubahan suasana hati, kemampuan dalam berpikir, kecemasan, dan penurunan nafsu makan. Eh, Diet ketat yang menyebabkan eating disorder ini biasanya tanpa konsultasi ke ahli gizi, sehingga para pelaku diet ketat ini secara asal-asalan mengurangi porsi makan mereka. Yang kelima ada tekanan berlebih. Eh, Tekanan berlebih di sini yang dimaksud adalah seperti masuk perguruan tinggi, pindah rumah dan sekolah, dipecat dari pekerjaan, atau masalah keluarga dan dengan pasangan. Kesemuanya itu dapat membawa stres yang dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah pada pola makan. Dan yang ketujuh, komplikasi eating disorder. Eating disorder dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi jika tidak segera diatasi. Di antaranya, yang pertama ada penyakit jantung, masalah lambung, dan penyakit kronis lainnya yang berujung kematian. Yang kedua ada depresi dan gangguan kecemasan. Yang ketiga ada pikiran bunuh diri dan menyakiti diri. Yang keempat ada kecanduan seperti alkoholisme atau menggunakan obat-obatan terlarang dalam bentuk narkotika. Dan yang kelima ada kehidupan sosial, pekerjaan, dan prestasi di sekolah yang secara terus-menerus menurun. Baik, yang kedelapan ada terapi psikologi kognitif behavioral terapi atau CBT dalam menangani eating disorder. Terapi psikologis tipe ini membantu klien memahami hubungan antara perasaan-perasaan, pikiran-pikiran atau kognitif, dan perilaku atau behavior. Umumnya CBT ini memerlukan 10-20 sesi. Akan tetapi jika dalam 10 atau sampai 20 sesi itu tidak dapat dilihat perubahan secara signifikan, terapi ini bisa sampai dengan 40 sesi. Dalam kasus ini, yaitu eating disorder, CBT dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. CBT akan mengajarkan klien untuk mengenali pikiran-pikiran tertentu dan perasaan-perasaan yang mungkin dapat mendorong perbuatan berbahaya atau merugikan. Jika klien dapat belajar mengubah pikirannya, maka klien akan dapat mengubah perilakunya. Jadi, dari klien itu sendiri ditanamkan pikiran untuk harus makan yang sehat, seperti 4 sehat 5 sempurna. Maka dalam perilaku sehari-hari, klien dapat mengubah perilakunya dengan makan 4 sehat 5 sempurna itu. Pada penderita eating disorder, CBT digunakan untuk membantu penyintas mengevaluasi pikiran-pikiran tentang berat badan, bentuk tubuh, dan image dari mereka. Mereka belajar untuk mengurangi perasaan negatif dan perilaku berbahaya atau merugikan seperti diet ketat, binge eating, yaitu makan berlebihan melebihi kewajaran, atau purging, yaitu muntah disengaja setelah binge eating. Selain itu, CBT menjadi jenis terapi yang paling populer untuk orang dewasa penderita bulimia nervosa. CBT membantu mengurangi binge eating dan purging. Terapi ini juga menurunkan probabilitas kumat atau kembalinya perilaku tersebut.
Yang kesembilan, pencegahan eating disorder. Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan agar memiliki perilaku makan yang sehat. Di antaranya, pertama, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesadaran mencintai diri sendiri. Yang kedua, jika kita ingin menjalani diet, sebaiknya kita konsultasi ke ahli gizi terlebih dahulu. Jadi kita tidak asal-asalan untuk menjalankan diet. Yang ketiga, ada menerapkan pola makan yang sehat. Dan yang keempat, jika kita mengalami stres, jangan melampiaskannya emosi lewat makan. Jadi jangan melampiaskan emosi kita untuk makan dan terus makan. Akan tetapi mencari cara yang lebih sehat untuk melampiaskannya, seperti olahraga, membaca buku, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 ada pengobatan secara mandiri. Selain menjalani pengobatan melalui terapi psikologi, perawatan di rumah juga perlu dilakukan yang meliputi pertama, kita harus menerapkan pola makan yang sehat yang telah diarahkan oleh dokter. Yang kedua, mengurangi stres dengan menjalani olahraga, meditasi, atau aktivitas lain yang disukai, seperti menjalankan hobi-hobi kita. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mengecek adanya masalah kesehatan lain yang mungkin timbul akibat gangguan makan. Dan yang keempat, menghentikan penggunaan pil diet atau obat pencahar agar tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.